Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa radiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi istahyu minallahi haqqal haya wa raddada dhalika mirara qalu inna lanastahyi ya nabiyallah walhamdulillah faqala laysa dhalika walakin al-istihya minallahi haqqal haya an tahfadha ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al mauta wal bala faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqal haya wa ma zala yukarriru dhalika hatta abkahum. Akhrajahu Tirmidzi fi sunanihi wa Ahmad fi musnadihi wa Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi wa Abu Ya'la fi musnadih wa Tabrani fil kabir wa Hakim fil mustadrak an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita sampai kepada al-agwal anil haya, yaitu nasihat-nasihat yang berkaitan tentang al-haya, rasa malu. Sebelum masuk ke pembahasan maratibul haya atau anwa'ul haya, yaitu tingkatan-tingkatan malu dan jenis-jenis malu, didahulukan terlebih dahulu untuk kita bacakan ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat yang berkaitan dengan al-haya, yaitu rasa malu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Syaibah dalam musannifnya, juga Imam Hakim di dalam mustadraknya, Imam Tabrani di dalam mu'jamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Beliau menyatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Wa raddada dzalika mirara. Nabi mengulang-ulang kalimat tersebut. Qalu, para sahabat menjawab, inna lanastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah. Kami sungguh punya sifat malu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, alhamdulillah. Itu jawaban sahabat. Faqala laisa dzalika. Nabi menyatakan, bukan itu yang saya maksudkan, yaitu bukan rasa malu itu yang saya maksudkan. Itu bukan hakikat malu. Akan tetapi walakin al-istihya minallah haqqal haya, akan tetapi rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah, antahfadha ra'sa wa ma wa'a. Dia selalu menjaga isi kepalanya dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Itu yang pertama. Di dalam pikirannya semuanya adalah kebaikan. Di dalam Al-Quran, jika Allah Ta'ala menyebut zikir, selalu disusul dengan fikir. Karena zikir dan fikir adalah satu kesatuan. Orang yang zikir diterjemahkan dengan lisan, dia sebut namanya. Tapi dalam pikirannya kosong, maka zikirnya hampa. Maka disebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Diawali dengan mereka senantiasa berzikir, orang-orang beriman, atau disebut ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan dan kejernihan pikiran. Siapa mereka? Senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, qiyama, dalam keadaan duduk, qu'uda, dan dalam keadaan berbaring. Tapi tidak sempurna hanya sebatas di situ. Allah lanjutkan lagi, wa yatafakkaruna. Akalnya selalu dia gunakan untuk berfikir. Dia sebut nama Allah, tapi dia hadirkan di fikiran dan hatinya asma Allah tersebut. Dan tidak boleh pikiran itu dia isi dengan pikiran-pikiran yang tidak layak, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak mendatangkan kebaikan. Karena disitulah tempat Allah Ta'ala, di akal dan di hati manusia. Orang yang sudah mencapai derajat haqqal haya, hakikat malu kepada Allah, pikirannya selalu bersih dan jernih. Makanya Nabi katakan, yang pertama kalau orang itu dikatakan sudah mencapai haqqal haya, hakikat rasa malu kepada Allah, antahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a. Dia selalu menjaga isi kepalanya. Yang kedua, wal batna wa ma hawa. Dia selalu menjaga perutnya dan apa yang masuk ke dalam perutnya. Tidak sembarangan dia mengambil itu rizki. Akidah ahli sunnah wal jamaah menyatakan rizki itu ada dua, haram dan halal. Yang haram juga rizki jika sudah dimanfaatkan. Yang halal juga rizki. Orang yang mencapai derajat haqqal haya, malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menyeleksi semua yang masuk ke dalam perutnya. Dia jaga itu. Dia berusaha yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang halal. Kalau itu dilakukan baru masuk haqqal haya, punya rasa malu kepada Allah dengan puncak dan hakikat rasa malu. Wa antadhkural mauta wal bala, kata Nabi, dan selalu mengingat kematian dan hal-hal yang menjadi bala, menjadi musibah baginya setelah matinya. Memang ulama melarang orang yang terlalu overdosis mengingat mati. Overdosis mengingat mati. Jadi setiap saat yang dia pikirkan kematian-kematian, sehingga nanti semangat hidupnya akan menurun. Doanya minta mati terus. Sedikit-sedikit bicara kematian. Konsep agama kita mengajarkan sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Itu harus kita pegang dalam segala hal, termasuk ibadah. Kalau sudah berlebihan, pasti hasilnya tidak baik. Demikian juga berlebihan mengingat mati, itu membuat kehidupan orang menjadi pasif, gampang putus asa, tidak punya kontribusi dalam kehidupan karena overdosis mengingat kematian. Sebaliknya, tidak pernah ingat kematian sama sekali juga salah. Akhirnya lupa akan kehidupan akhirat. Akhirnya lupa tuh mana hukum Allah yang dilarang, yang halal yang mana, yang haram yang mana. Tidak punya takut lagi. Tujuan kehidupan di dunia, ya di dunia. Mencari kebahagiaan hanya di dunia. Ini karena faktor apa? Tidak mengingat kematian. Tapi kalau kita letakkan zikrul maut, mengingat kematian pada porsi yang tepat, maka disitulah kebaikan akan mendatangi kita. Sehingga Nabi katakan di dalam hadis, akthiru, perbanyaklah, min hazimil ladzat, memutuskan kelezatan-kelezatan dunia.
Apa itu yang memutuskan kelezatan-kelezatan dunia? Zikrul maut, mengingat kematian. Kata banyak di sini artinya porsinya lebih sering dibanding tidak mengingat kematian. Bukan seluruhnya kita setiap saat hanya mengingatkan kematian. Kasus yang sama, ada orang selalu memikirkan hari kiamat, sibuk dengan hari kiamat, padahal itu urusannya Allah. Nabi memberikan ilmu kepada kita, yang dipikirkan itu amal, bukan hari kiamat. Amal kita saat ini, di hari ini, itu yang dipikirkan. Tidak diperintahkan kita mengingat hari kiamat. Jadi tidak ada satu riwayat Nabi menyatakan perbanyaklah mengingat hari kiamat, tidak. Tapi yang selalu Nabi ingatkan, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Dia bertanya kembali 2 kali, 3 kali, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Wa fir riwayah Nabi katakan, tadi siapa yang bertanya? Wa Nabi ala alal mimbar, berada di atas mimbar. Dia mengangkat tangan. Kemudian Rasul bertanya, ma'addatta laha, yang kamu siapkan untuk hari kiamat itu apa? Dari sini kita bisa simpulkan, ketika seseorang bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Nabi tidak menjawab. Kenapa? Bukan hal yang penting untuk kita cari tahu kapan hari kiamat, tapi Nabi mengajarkan yang paling penting, ma'adatta laha, kamu siapkan apa untuk menyambut hari kiamat. Jadi berlebihan juga di dalam memikirkan hari kiamat juga tidak baik. Demikian juga mengkaji hari kiamat. Semua pengajian diadakan semuanya isi hari kiamat. Gak ada isi anjuran-anjuran bagaimana fikih ibadah yang baik kepada Allah seperti apa. Jadi konsepnya sederhana, jika sesuatu itu berlebihan pasti tidak baik. Nanti lama-kelamaan sudah main tebak-tebakan. Sedikit ada fenomena alam, sudah mulai disimpulkan, ini kayaknya nih hadis Nabi yang mengatakan begini, dia begini. Ini kayaknya tanggal sekian terjadi begini, hari sekian. Nabi sendiri saja sembunyikan hal itu. Nabi hanya menyebutkan dalam riwayat hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Selebihnya hadis lebih banyak bercerita bukan tentang hari kiamat. Makanya urutannya di dalam hadis Jibril paling akhir. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan, yang keempat baru bertanya tentang hari kiamat. Artinya apa? Yang menjadi hal yang terpenting 3 yang di atas tadi. Islam, iman, ihsan. Kemudian tentang kiamat sekedarnya saja, pengetahuan untuk memacu diri kita mempersiapkan datangnya hari kiamat. Hal yang tidak pasti, kenapa harus dipikirkan? Tidak pasti itu kiamat. Kapan dia terjadi? Wallahu a'lam. Ulama-ulama terdahulu tidak berani memprediksikan waktunya kapan. Mereka beradab kepada Nabi, karena Nabi sendiri juga menyembunyikan hal itu. Bukan tidak tahu, tapi Nabi menyembunyikan. Nah, di sini mengatakan orang yang sudah mencapai haqqal haya, dia selalu mengingat kematian. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya. Kemudian Rasul menyatakan siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, kata Rasul. Wa mazal yukarriru dzalika hatta abkahum. Nabi mengulang-ulang kalimat tersebut hingga membuat seluruh dari sahabat Nabi mereka menangis. Nah, ini namanya haqqul haya, puncak atau hakikat rasa malu kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau menjaga kepala, pikiranmu. Kata akal di dalam terminologi tasawuf itu mencakup hati. Akal dan hati. Situ ada terjadi perbedaan pendapat. Apakah hati itu yang dimaksud akal atau akal itulah hati? Apakah yang berfikir itu hati atau yang berfikir itu akal? Di situ terjadi perdebatan di kalangan para mutasawwifun. Dia menjaga hati dan akalnya, tidak dia fikirkan sesuatu yang tidak baik. Dia menjaga perut yang masuk ke dalam perutnya, dia menjaga sesuatu yang makanan yang halal. Imam Ghazali mengatakan mencari halal 100% itu hanya ada satu, air hujan yang turun dari langit, kemudian dia menadahkan wajahnya ke langit, membuka mulut, dan air itu masuk ke dalam mulutnya. Itu yang halal 100%. Itu pun tidak kena genteng. Kalau kena genteng, kehalalannya berkurang. Karena gentengnya di situ juga kalau dicek sanadnya pasti ada yang haram. Itu sunnatullah. Ada hadis dinyatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau tidak salah dalam kitab Ad-Da'watu Tammah, sayati zamanun ala ummati la yabqa minar riba illa atharuh, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu zaman menimpa umatku, mereka berusaha menghindari riba, tetap kena ampasnya, kata Nabi. Kena ampasnya. Sehingga ulama menyatakan yang penting kerjanya halal dan caranya halal. Sumber gaji yang ia dapat tidak perlu cari tahu. Ini kalau mau cari tahu nih, ini dari mana semuanya kena. Ujung-ujungnya bank. Betul juga. Wah, masjid saja nabung di bank. Masjid, pesantren, haza zaman. Nabi sudah prediksi jauh-jauh hari. Mereka berusaha lari dari riba, tetap kena ampasnya. Jadi bagaimana kondisi saat ini? Ya sudah, kerja yang benar, kerjaannya halal, sumber penghasilan yang ia dapat itu urusannya rukhsah. Allah punya urusan, pemerintah punya urusan. Karena yang membuat sistem ini bukan orang awam. Ini adalah satu sistem internasional. Maka Imam Ghazali mengatakan, mau yang halal air hujan. Itu Imam Ghazali cerita di zamannya, di zamannya Imam Al-Ghazali. Tapi tidak salah kita mencari cara waspada. Kalau jelas-jelas ini syubhat, kita tinggalkan. Ini halal, kita makan. Tidak perlu merepotkan diri. Misalnya pergi di satu daerah, kita makan di satu rumah makan, sudah jelas rumah makan ini biasanya jual makanan halal. Kita harus mencari tahu nih, ini makanan apa nih, jual apa, daging ini. Oh, sudah, gak perlu masuk ke dapur cari tahu bumbunya apa tadi. Itu memang konsep para ahli tasawuf. Ada yang mengambil jalan ekstrim di dalam mencari yang halal. Bahkan dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika mau makan, kalau tidak salah itu di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali ada Muqasyafatul Qulub, dan diikuti oleh beberapa para sufi. Setiap mau makan harus mencari tahu 7 rantaian sanad dari sumber makanannya itu. Ini dari mana nih? Oh, dari fulan. Dia ke sana, ke rumah fulan. Ini susu dapat dari mana? Oh, saya beli ke pasar. Sama siapa kau beli? Sama ini pedagang namanya ini. Dia ke pasar cari tahu. Ini yang jual susu dapat dari mana? Saya beli dari fulan bin fulan. Dia ternak sapi. Cari lagi peternak sapi itu. Ini sapinya makan apa ini? Rumputnya.
rumputnya, oh biasa makan di kebun ini punya fulan, ladang ini punya fulan, datang ke ladang orang itu sampai 7. Kalau 7 sudah lewat baru halal. Cuma kalau kita pakai ini cara di zaman sekarang, itu belum sempat cari 7 sudah mati. Mau makan cari lagi. Sehingga mereka ngambil cara yang kedua. Yang penting kerjaannya halal. Dia sudah berusaha menjaga diri, sudah beristihad menjaga dirinya jangan sampai makan yang haram. Sumbernya serahkan prasangka kepada Allah. Hal ini diambil dalilnya apa? Banyak sahabat Nabi berdagang dengan orang-orang non-muslim. Kalau pakai cara seperti itu, maka itu perdagangan dengan orang non-muslim, otomatis banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Praktek rentenir halal untuk mereka. Entah yang dia jual apa, khomarkah itu, kita tidak tahu. Dari uang yang ia dapat. Berarti di sini kerjaan dagangnya halal. Sumbernya kerjasama itu, asal usulnya daripada uang itu urusannya dia. Itu gambaran bagaimana sifat warok, menjaga apa yang masuk ke dalam perut. Tapi kalau antum mau pilih cara yang itu boleh, luar biasa. Kalau zaman sekarang dia punya tingkatan warok itu, para ulama terdahulu, sampai kalau mau makan harus dari hasil yang ia tanam sendiri. Imam Nawawi itu hanya makan kurma yang berasal dari kebunnya di kota Nawa. Kalau yang di Damaskus dia tidak pernah makanan yang ada di Damaskus dimakan Imam Nawawi, padahal tinggal di Damaskus. Selalu makanan yang ia makan berasal dari kampungnya di Nawa, termasuk kurma. Kenapa? Di Damaskus pada waktu itu pemerintahan sudah campur, ada yang baik, ada yang pakai pajak, ada yang pakai. Dia takut itu. Ada makanan di Damaskus yang dia makan haram. Dia ambil semua makanan dikirim dari Nawa, dari kebunnya, ditanam sendiri, disiram sendiri itu makanan, yaitu korma. Ia makan itu. Tingkatan waroknya tinggi. Sufyan Ats-Tsauri diceritakan, beliau waktu itu di Kufah, hobi dan sangat senang mengkonsumsi daging kambing. Satu hari dapat kabar ada 1 ekor kambing di Kufah milik negara lepas dan belum ditemukan. Mulai hari itu beliau tidak pernah makan daging kambing di Kufah sampai 1 tahun. Sudah dapat info kambingnya sudah ditemukan, baru berani beliau makan kambing di Kufah. Kenapa? Takut nanti beli di pasar, tahu-tahu kambing itu yang diambil untuk dijual. Ini tingkatan waroknya luar biasa. Imam Abu Hanifah misalnya, ada orang datang minjam uang kepada Imam Abu Hanifah, diberikan uang tersebut jumlah besar. Imam Abu Hanifah kaya raya, dikasih tempo waktu untuk ganti beberapa tahun karena uang begitu besar nominalnya. Sudah beberapa tahun yang minjam belum bayar. Satu ketika Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya jalan lewat di rumah orang yang meminjam uang kepada Imam Abu Hanifah. Di rumah orang tersebut ada pohon. Dia punya bayangan sampai di jalan. Karena cuaca begitu panas, murid-muridnya Imam Abu Hanifah, mereka berteduh di bawah pohon tersebut, dari bayangan pohon. Imam Abu Hanifah tidak mau berteduh di bayangan pohon tersebut. Beliau rela panas-panasan di situ, tidak mau berteduh. Murid-muridnya memanggil, wahai Imam, ayo berteduh, panas di sini. Akhirnya mereka penasaran, tanya, kenapa tidak mau berteduh di sini? Kata Imam Abu Hanifah, kalau saya berteduh di sini kena dosa riba. Nah, bagaimana? Karena yang minjam, yang punya pohon ini, dia pernah meminjam uang kepada saya, beberapa tahun ini belum ganti. Saya khawatir uang itu dia beli bibit pohon, dia tanam,
karena ini sudah lama pohonnya tumbuh, akhirnya saya mengambil keuntungan dari uang yang saya pinjamkan. Itu kan riba namanya. Man jarra naf'an fahuwa riba, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan itulah riba. Kalau saya berteduh berarti saya mengambil keuntungan, karena dia belum ganti. Makanya orang yang punya hutang kepada seseorang, di sini para ulama terjadi perdebatan. Kalau dia mau kasih hadiah haram. Saya ada orang pinjam, ini yang pinjam belum ganti hutangnya, tapi dia kasih hadiah ke saya. Itu terjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram karena takut itu adalah uang yang dia pinjamkan, hutangnya belum lunas. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak ada masalah, tapi yang paling terbanyak haram dan makruh. Kenapa? Takut mengambil manfaat. Yang benar kalau punya utang, bayar utang dulu, jangan dulu kasih hadiah. Utang itu wajib, hadiah itu sunnah. Qada'ud dain, membayar hutang hukumnya wajib. Memberikan hadiah hukumnya sunnah. Itu kalau kita ingin ikut silakan. Cara-cara seperti itu tentu sulit, tapi manfaatnya besar. Di antaranya orang kalau sudah mampu mengikuti jalan seperti ini, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Sahabat bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah menemui Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar saya memiliki doa yang mustajabah. Doa yang mustajab. Apa kata Nabi? Atib mat'amak takun mustajabah dakwah. Caranya adalah kau perbaiki makanan yang kau makan. Kalau semuanya halal, maka doamu akan mustajab, kata Rasulullah SAW. Itu. Jadi malu kepada Allah tidak mudah. Tidak mudah. Kata Nabi, kau jaga kepalamu, jaga perutmu, kemudian selalu mengingat kematian. Ini 3 poin utama. Siapa yang melakukan, dia telah mencapai derajat malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi arba'un min sunanil mursalin. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal dari sunnah-sunnah para rasul. Artinya semua para rasul pasti mengerjakan 4 sunnah ini. Dalam riwayat yang lain 5, tapi yang masyhur 4. Yang pertama at-ta'attur. Sunnah-sunnahnya para rasul adalah at-ta'attur, selalu wangi. Makanya ada yang bakar gahru buat wangi, minyak wangi. Rasul punya botol minyak wangi, ada yang kosong 1. Botol kosong minyak wangi Nabi sering bawa. Ternyata Nabi membawa botol kosong minyak wangi itu Nabi punya kebiasaan, dan ini memang sanad dari para guru. Nabi sering mencampur-campur minyak wangi di botol kosong itu. Jadi minyak wangi beliau misalnya ada yang kasih beberapa minyak wangi, taruhlah 3 atau 4, Nabi punya botol kosong minyak wangi, yang 3 botol atau 4 botol itu Nabi campur sedikit-sedikit, baru Nabi pakai. Itu 1 botol kosong yang biasa Nabi bawa. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebenarnya tanpa minyak wangi, memang Allah berikan keistimewaan, keringat beliau itu lebih wangi dari minyak wangi, lebih wangi dari minyak kasturi. Sehingga para sahabat di dalam Maulid Ad-Dibai, di situ diceritakan kalau Nabi lewat satu jalan, wanginya itu berhari-hari di jalan tersebut. Sehingga ketika mereka lewat di jalan yang pernah dilewati oleh Nabi, mereka bisa mengenali Nabi Muhammad dari aroma wangi. Jalan ini pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini wanginya Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat wanita menampung keringat Nabi. Nabi tidur di siang hari, cuaca begitu panas,
mengalir keringat beliau ditampung oleh sahabat wanita tersebut dalam satu wadah. Kemudian Nabi bangun dari tidurnya bertanya, ini keringat buat apa? Ia mengatakan, naj'alu tib li sibyanina ya Rasulullah wa huwa ahsanu wa huwa atyab minat tib, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, ya Rasulullah, kami jadikan ini keringatmu minyak wangi untuk anak-anak kami, dan ini adalah wa huwa atyabut tib, adalah minyak wangi yang paling wangi. Itu keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai wangi-wangian itu hukumnya dianjurkan at-ta'attur. Sehingga ada ulama dalam kitab fikih mengeluarkan fatwa, beli minyak wangi yang mahal tidak masuk boros. Minyak wangi yang mahal tidak masuk bab boros atau membuang uang, karena dia adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Saking pentingnya itu minyak wangi. Bahkan dikatakan mau tidur, ada satu ulama saking cintanya dengan minyak wangi, itu mau tidur pakai minyak wangi dulu. Minyak wangi semprot itu kasur badannya, baru tidur. Wangi-wangian itu mengundang datangnya malaikat. Bau busuk itu mengundang datangnya syaitan. Makanya di kuburan itu kita pakai daun pandan. Dia mengeluarkan aroma wangi. Gak ada, saya selama ini saya lihat kuburan orang pakai bunga tai ayam. Kan bau busuk itu. Yang datang bukan malaikat, yang datang setan. Ada bunga bangke, bau bangke. Gak pernah ada kuburan kaum muslimin diletakkan bunga bangke. Yang ada apa? Daun pandan. Ada bunga-bunga yang wangi-wangi. Ya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan tujuannya adalah mengundang malaikat, karena malaikat senang dengan aroma-aroma wangi. Makanya dalam hadis tuh ditegur seorang, dia makan bawang mentah kemudian pergi sholat. Kemudian Nabi katakan, setelah selesai sholat, Nabi katakan, man akala hadhil baqlah fala yakrabanna masjidana. Siapa yang makan sayuran yang mengeluarkan bau busuk, maka jangan dia masuk ke masjid kami. Fa innal malaikah tata'adza minhu kama yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan bau busuk tersebut sebagaimana manusia juga terganggu. Jadi yang terganggu bukan hanya manusia tapi juga malaikat dengan aroma yang tidak baik. Makanya at-ta'attur itu sunnah. Kayu gahru ulama seperti Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki itu kalau punya kayu gahru yang mahal-mahal. Saya pernah waktu Habib Zain bin Smith bin Ibrahim, Habib Zain bin Smith datang kepada Al-Habib Jindan, mereka bakar gahru yang harganya ratusan juta. Wanginya luar biasa. Wanginya menempel di pakaian sudah dicuci sampai hampir dua pekan, 2 minggu, wanginya tidak hilang. Gahru. Jadi wangi-wangian tidak masuk bab boros. Kalau punya uang 100 juta, tapi jangan disalahpahami, akhirnya uangnya hanya ada berapa? 10 juta. Itu toh dia beli gak ada makan waktu itu. Salah juga. Karena ada kewajiban lain kepada keluarga. Makan, minum hukumnya mubah. Tapi kalau tidak makan-makan jadi mati, hukumnya haram. Hukum makan boleh-boleh saja, mau makan silakan. Wa kulu washrabu. Tapi kalau tidak makan-makan, statusnya bukan mubah, bisa haram karena membahayakan diri. At-ta'attur itu sunnah yang pertama, sunnahnya para rasul memakai minyak wangi. Yang kedua, an-nikah. Nah, sunnahnya para nabi dan para rasul menikah. Itu sunnah. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku.
Itu maknanya Nabi menganjurkan untuk menikah. Ada juga hadis, tanakahu tazawazu takatharu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian, perbanyaklah turunan kalian, karena aku akan banggakan kalian di hari kiamat. Ini hadis dijelaskan oleh seorang ahli hadis namanya Dr. Usama Azhari di Mesir. Jadi hadis ini Nabi kan sebutkan perbanyaklah turunan kalian, aku banggakan kalian di hari kiamat. Ini artinya orang yang memang sudah punya kemampuan perencanaan, mampu mendidik anak-anak yang banyak, semuanya jadi orang baik. Silakan perbanyak anak. Karena Nabi banggakan mereka di hadapan para nabi dan di hadapan umat-umat yang lain. Ini loh umat saya, semuanya soleh. Gak ada Nabi banggakan semuanya kaflal. Anak 20 semuanya kaflal. Terus Nabi bangganya di mana? Jadi maksud perbanyaklah itu, kita sudah punya kemampuan perencanaan dan konsekuensi. Saya punya anak ini, saya mampu didik dengan baik. Mereka kelak jadi anak yang baik. Itu perbanyak silakan. Tapi 2 saja semuanya kaflal. Wah, orang tuanya juga kaflal, terus perbanyak anak, gak masuk hadis ini. Gak masuk. Terus pakai riwayat banyak anak banyak rizki. Kita diajarkan pakai perencanaan, pakai konsep. Itu dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf itu anak puluhan. Ulama dulu, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor, istrinya 99. Itu istrinya saja sudah 99, anak entah berapa, gak bisa dihitung. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan juga begitu. Tapi bukan menggabungkan ya, kalau menggabungkan haram. Kita hanya dibatasi 4. Selebihnya haram. Kalau Nabi Muhammad khususnya untuk Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain sampai 1000 istrinya. Nabi Daud, Nabi Sulaiman 1000. Anak mereka banyak tapi berkualitas, silakan perbanyak anak. Jadi ulama tidak terhitung. Jadi harus pakai rencana. Ini orang tuanya gak mampu didik, anaknya banyak. Akhirnya nanti jadi apa? Jadi hujjah yang menyeret dia dalam neraka di hari kiamat. Karena anak-anak akan menuntut dirinya, kau tidak didik saya dengan benar. Akhirnya sekarang ke saya tempatnya di neraka. Ya Rob, saya tidak mau masuk neraka. Yang tanggung jawab orang tua saya. Kata Allah, silakan cari orang tuamu. Orang tuanya selangkah lagi masuk surga, ditarik sama malaikat. Tuh anakmu tuntut tuh, kau gak didik dia dengan benar, ditarik masuk ke dalam neraka. Ada hikayah dalam kitab cerita seperti itu. Jadi memperbanyak anak di hadis tersebut, jika kita sudah mampu dan merencanakan, mampu mendidik. Maka konsepnya, kalau anaknya dia mampu 3 atau 4, tapi dia bisa mendidik secara maksimal, jadi anak yang baik, itu lebih baik dibanding anaknya 10 tapi dia belum mampu mendidik semuanya jadi baik. Bisa dipahami ya? Itu namanya memahami hadis Nabi, bukan hanya teks saja, tapi kita harus paham maksudnya Nabi Muhammad. Ada kalimat saya banggakan kalian. Kira-kira Nabi banggakan nih yang datang pendosa-pendosa ini, yang kurang ajar ini Nabi banggakan ya? Nabi banggakan tentu yang baik. Ini, wahai umat, lihat ini umatku, ini pemuda-pemuda yang soleh, baru Nabi bangga. Masa ini tukang ini kaflal, ini gak bisa. Ini saya sengaja bawa hadis ini karena kadang-kadang salah paham memahami hadis ini. Akhirnya anaknya ini tidak bisa mendidik dirinya sendiri. Ini orang tua punya anak, sholat saja gak bisa dia jaga, terus suruh perbanyak anak, nanti di anak-anaknya ikut orang tuanya yang tidak sholat juga. Jadi apa? Jadi musibah, bukan rizki. Bisa paham ya? Wallah. Jadi tanggung jawab itu ada tuh, anak dengan orang tua sampai di hari kiamat. Ada nabi yang belum nikah, Nabi Isa belum nikah.
Tapi suatu saat nanti turun ke dunia tetap menikah juga. Ibnu Arabi mengatakan ia nikah dengan wanita Hadramaut, imra'atun salihah, punya anak nanti Nabi Isa, punya anak laki-laki, tidak salah namanya Abdullah dan Ubaidillah. Kenapa Nabi Isa turun ke dunia kemudian menikah? Karena sunnahnya para rasul menikah. Ada hadis lemah, tapi hadis ini dimasukkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis. Dia sanadnya lemah. Bunyinya begini nih, ini para bujangan nih, dengar nih. Mautul uzaba syarrul maut, mautul uzaba. Ya. Seburuk-buruknya orang yang meninggal dalam keadaan bujangan. Ada dalam kitab Lubabul Hadis, tapi kita sudah teliti sanadnya, memang sanadnya sebagian besar ulama mengatakan lemah. Tapi riwayat itu tertulis dalam kitabnya Imam Suyuti. Syarrul maut, mautul uzaba. Seburuk-buruknya orang yang meninggal dunia, meninggal dalam keadaan bujangan. Itu. Jadi hukum menikah dia bukan sunnah, bisa jadi wajib. Hukum menikah bisa jadi wajib. Jika orang tersebut tidak menikah, dia akan terjerumus dalam perzinahan dan dia tidak mampu menahan dirinya untuk menjaga tidak terjerumus dalam perzinahan, maka nikahnya waktu itu wajib, bukan sunnah. Nah, ini sunnah-sunnahnya para rasul. Yang ketiga, as-siwak. Sunnah-sunnahnya para rasul yang ketiga adalah memakai siwak. Itu para rasul semua pakai siwak. Nabi ketika detik-detik wafat beliau lihat ada siwak. Pakai siwak sebelum meninggal dunia. Kemudian diajarkan di dalam kitab Bushra Karim, ketika mau sholat lupa pakai siwak, tengah-tengah sholat ingat tadi belum pakai siwak, itu dalam keadaan masih sholat pakai siwak boleh. Tapi caranya jangan 3 kali berturut-turut, batal. Sekali saja cukup. Karena 3 kali gerakan dalam sholat mutawaliyah, mutaharrika, mutawaliyah, 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Begitu pentingnya siwak sampai tengah-tengah sholat belum pakai siwak. Sampai ulama mengatakan kalau lupa itu pakai lengan baju untuk sekedar menggosok biar dapat fadilah siwak. Itu sunnah-sunnahnya para rasul. Dan yang keempat, al-haya'u, yaitu para rasul punya sifat malu. Semuanya para nabi punya sifat malu. Tentu yang tertinggi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, khamsatun min alamati syaqa'i. Khamsatun min alamati syaqa'i. Fudail bin Iyad menyatakan ada 5 hal dari tanda-tanda kesialan, asyaqa. Artinya 5 hal ini kalau dimiliki oleh seseorang, ini orang ini dia celaka. Orang ini orang yang sial. Kata beliau begitu. Asyaqa artinya begitu. Ada 5 dari tanda-tanda kecelakaan, kesialan, kebinasaan. Yang pertama, al-qaswatu fil qalb. Keras hati. Keras hati itu satu penyakit yang paling kronis. Dia sudah gak dengar lagi nasihat orang, dan sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Wa inna ab'ada qulubin nas min rabbinar rahim qalbun qasi, kata Imam Ibn Ruslan. Manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang paling keras hatinya. Jadi hati yang lembut itu adalah satu hal yang baik. Bersyukur orang yang punya hati lembut. Dan orang yang punya hati keras, coba perbaiki itu. Jangan sampai meninggal membawa hati yang keras. Semua sifat yang Allah nyatakan hati yang keras, itu semuanya buruk.
di dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Kemudian Allah katakan lagi, kal hijara bal hiya ashaddu qaswah. Hati mereka kayak batu, bahkan lebih keras dari batu. Semuanya konotasinya keburukan, hati keras. Dia buah dari banyaknya dosa yang tidak diistighfarkan. Banyak dosa tapi tidak pernah minta ampun kepada Allah. Itu salah satu yang membuat hati menjadi keras. Man aznaba dzanban, kata Nabi, siapa yang melakukan satu dosa kemudian dia tidak beristighfar, tidak minta ampun kepada Allah, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka diberikan titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba sukila dzalik, tapi kalau dia bertobat dari dosa tersebut, noda hitam yang ada di hati dihapus oleh Allah. Fa in lam yatub zada zalika hatta yaswadda qalbuh, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi kalau tidak bertobat, noda-noda itu menempel terus dengan sebab dosa-dosanya, dia tidak istighfarkan, maka hati menjadi hitam pekat. Kalau sudah hitam pekat, dia menjadi karatan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, janganlah sampai hati kalian itu menjadi berkarat, ron. Karena sebab apa? Perbuatan yang mereka lakukan dari perbuatan dosa. Itu celaka orang yang punya al-qaswah, qaswatul qalb. Celaka yang kedua, wa jumudul ain, qillatu dam'iha min khasyatillah ta'ala. Tidak pernah menangis karena Allah, tidak pernah menangis karena dosa. Itu bukan satu kebanggaan, saya ini seumur hidup tidak pernah menangis. Itu kalau dalam Islam itu celaka. Orang yang pernah menangis karena dosa, pernah menangis karena mengingat Allah, pernah menangis karena mengingat Rasulullah SAW, itu orang yang beruntung. Sebaliknya, selama hidup tidak pernah menangis karena mengingat Allah, tidak pernah menangis karena dosanya, tidak pernah menangis karena mengingat Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang paling celaka, orang yang sial. Ini yang bilang siapa? Fudail bin Iyad. Tentu beliau sudah bereksperimen dengan ucapannya. Dan orang yang menangis itu punya hubungan dengan hati yang lembut. Makanya dikaitkan tuh qaswatul qalb dengan tidak pernah menangis. Karena orang yang keras hati sulit mengeluarkan air mata. Tapi orang yang hatinya lembut, dia mudah mengeluarkan air mata. Yang berikutnya, yang ketiga, wa qillatul haya, orang yang mengalami kesialan. Yang ketiga, tidak punya malu, qillatul haya, tidak punya malu. Makanya di sini dikisahkan ada seorang pergi ke rumahnya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini ulama yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini orang datang dari kejauhan, dari negeri yang jauh. Niatnya baik, ingin mendapatkan hadis Nabi. Dia buru-buru datang ke rumahnya Imam Syu'bah. Ditunjukkan oleh masyarakat di sana, ini rumahnya Imam Syu'bah. Dia masuk langsung tanpa salam, buru-buru. Imam Syu'bah lagi buang air besar. Dalam satu riwayat lagi kencing. Langsung tanya keluarganya, mana Imam Syu'bah? Lagi di toilet. Dia pergi ke toilet. Wahai Imam, tolong sampaikan saya hadis Nabi. Saya datang jauh-jauh kemari mau cari hadis Nabi. Marah nih Imam. Dia bilang, saya lagi di dalam toilet. Kata Imam itu, kamu sudah masuk gak pakai salam di rumah saya, sekarang minta hadis, saya lagi dalam kamar mandi, lagi dalam toilet. Dia bilang, nanti saya keluar sudah beres baru saya riwayatkan. Dipaksa, enggak, saya buru-buru karena saya takut nanti antum meninggal belum sempat riwayatkan kepada saya. Ini sudah doakan lagi, kurang ajar. Takut saya meninggal riwayat hadis belum disampaikan.
Akhirnya Imam Syu'bah, beliau marah, cepat-cepat beres tuh cebok, keluar, riwayatkan hadis. Hadisnya apa? Tentang masalah malu. Inna min adrak kalam nubuwatil aula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Imam Syu'bah, ini hadis saya dapat dari guru saya sampai kepada Nabi. Nabi mengatakan ucapan para nabi terdahulu, yaitu kalau kau tidak punya malu silakan lakukan sesuka hatimu. Dan demi Allah, ini hadis ini saja yang saya riwayatkan kepada kamu. Jangan pernah datang lagi kemari. Pergi, khuruj keluar. Gitu. Jadi punya malu itu ajaran Islam. Walaupun itu rumah milik keluarga, masuk langsung buka tempat makan. Wah, istrinya di dalam kadang pakai jilbab, kaget sudah ada. Ada yang lucu, salamnya sudah di dapur. Sudah di dapur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu tempatnya di luar rumah. Karena salam, qala ulama, hada assalam itu isyaratun biizni. Salam itu adalah isyarat minta izin masuk rumah. Kalau belum ada jawaban, jangan dulu masuk. Ini sudah di dapur, baru salam. Kadang di sudah depan kamar orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Nabi ajarkan tuh. Jangan kalian mencuri pandangan kalian. Seandainya saya lihat ada orang mencuri pandangan, saya akan tusuk dengan kayu, kata Nabi. Apa itu mencuri pandangan? Jalan di rumah orang, ngintip-ngintip. Itu Nabi katakan, kalau saya lihat ada orang kayak begini, saya tusuk dia matanya. Itu juga masuk mencuri pandangan, tidak boleh. Karena mungkin di situ ada anak perempuannya, habis mandi, pakai handuk dan seterusnya, atau ada hal-hal yang pribadi, kemudian dia lihat saja itu pakai izin. Itu diajarkan di dalam agama Islam, apalagi masuk ke dalam. Ini tidak menyinggung siapa-siapa karena babnya bab al-haya. Alhamdulillah kalau tamu-tamu saya semuanya tahu itu di luar. Kemudian 3 kali salam. Kalau tidak ada jawaban, balik. Itu hak yang punya rumah, mungkin lagi capek, lagi apa. Kemudian tanya kebiasaannya. Ini Habib Alwi misalnya, biasa malam begadang, ibadah, otomatis pagi tidur. Jangan datang jam 6:30. Datang jam 10, jam 11. Tanya tuh, tamu ini punya kebiasaan yang kita mau datang ini bagaimana? Makanya sekarang dipermudah, kita kan bisa buat janji. Saya mau datang rumah hari apa? Hari sekian. Jam segini saya ada, datang. Kalau datang salah-salah waktu, itu hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan hukumnya dilarang. Nah, inilah beberapa daripada hal-hal yang mencelakakan seseorang jika memiliki sifat tersebut. Yang keempat, ar-rukbatu fid dunya, yaitu tergila-gila dengan dunia, punya cinta yang sangat berlebihan terhadap dunia. Saking besarnya dosa ini ada di dalam pernyataan Al-Habib Abdul Al-Haddad. Ada satu riwayat mengatakan, hubbud dunya dzanbun la yukfar. Meninggal dalam keadaan cinta dunia itu adalah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana itu? Digambarkan detik-detik mau meninggal, yang dia pikirkan bukan masalah akhirat. PCP tanah itu bagaimana tuh yang? Ini sudah mau meninggal, pikirannya semuanya apa? Urusan dunia. Padahal mau meninggal. Ini hati-hati nih. Ada riwayat nih, Imam Haddad mengatakan orang yang meninggal membawa cinta dunia di saat mau meninggal, itu adalah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Karena subhanallah, harusnya normalnya orang kalau mau meninggal semuanya rata-rata ingat akhirat. Wah, dia masih ingat itu, mobil saya itu tolong jaga baik-baik itu. Ya. Itu mahal itu. Itu saya punya tanah yang ini, bagaimana itu? Jangan kasih tinggal, jangan kasih dia ya itu. Ya, rumah 3 itu. Antum mau meninggal, ya Syekh, mau meninggal.
Yang antum pikirkan itu bagaimana nasib antum setelah meninggal, bagaimana berjumpa dengan Allah. Itu. Kalau di waktu itu saja ingat dunia, bagaimana hidupnya? Mau meninggal saja sudah begitu, gimana dia hidup? Yang terakhir dikatakan di sini watulul amal, terlalu banyak angan-angan, panjang angan-angan. Itu juga hal yang mencelakakan. Ya, cita-cita dengan panjang angan beda. Cita-cita boleh, saya pengen nanti jadi kayak begini. Tapi kalau panjang angan-angan, terlalu banyak rencana-rencana yang tidak mungkin terjadi tapi dia rencanakan. Bangun pagi pikir itu, siang pikir itu, malam pikir itu. Akhirnya semua urusan yang penting untuk dia fikirkan tadi terabaikan. Jadi cara untuk mengisi hati dan akal kita daripada kebaikan, yaitu kita mengisi Allah dan Rasul. Kalau itu sudah ada di kepala dan hati kita, semua keburukan akan tertolak. Tapi kalau di dalamnya sudah diisi dengan hal-hal yang tidak baik, maka dua ini gak bisa masuk. Allah dan Rasul masuk ke hati kita gak bisa, tertolak. Itu. Nah, ini nasihat daripada Al-Imam Fudail bin Iyad, salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita menjadi as-su'ada, orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.